struggling, people have no food, people have nothing, people have no gas to cook, people have no money to buy food. So this has to stop. Something has to change in this country. So we are here to make that change. And we will fight until this thing changes. Gotabaya has to go. Sebuah negara jatuh ke dalam krisis ekonomi terparah karena gagal dalam melaksanakan pertanian secara organik. Gimana ceritanya? Pertanian organik bisa menyebabkan suatu negara berada dalam suatu krisis. Pada April 2021, Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, mengumumkan kebijakan di bidang pertanian. Lanka banned the import of artificial fertilizers, pesticides. Presiden Gotabaya menginginkan Sri Lanka menjadi negara pertama yang menerapkan sistem pertanian organik di seluruh sektor pertaniannya. Sejak saat itu, penggunaan pupuk dan pestisida berbahan dasar kimia dilarang. Pemerintah juga menstop mengimpor pupuk dan pestisida kimia. Saat itu, pemerintah beralasan bahwa penggunaan bahan kimia sintetis untuk pertanian memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan. Kenyataannya, kebijakan larangan impor pupuk dan pestisida kimia membawa negara Sri Lanka ke dalam krisis pangan yang hebat. Seluruh sektor pertanian mengalami penurunan produksi hingga 25%, menyebabkan harga kebutuhan pokok naik berkali lipat dan langka. Ekonomi Sri Lanka mengandalkan ekspor hasil pertanian sebagai sumber utama devisa negara. Teh, kopi, karet, rempah-rempah, semua diekspor. Di sisi lain, buat memenuhi kebutuhan warga negaranya, pemerintah Sri Lanka mengandalkan impor bahan bakar, bahan makanan, dan obat-obatan. Uang yang mereka peroleh dari hasil ekspor digunakan lagi untuk membeli bahan-bahan penting, misalnya bahan makanan tadi. Jadi, ketika ada momen penurunan ekspor, maka negara akan kesulitan buat memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya karena negara tidak memiliki uang yang cukup. Pada tahun 2019, Sri Lanka merupakan negara pengekspor teh terbesar keempat di dunia. Namun, setelah larangan penggunaan pupuk kimia berlangsung, produksi teh Sri Lanka turun hingga 50%. Pasalnya, kebutuhan nitrogen untuk memacu pertumbuhan teh sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan pupuk organik. Produksi teh Sri Lanka menyumbang 10% pemasukan devisa negara dari seluruh kegiatan ekspor. Para ahli dan pegiat pertanian di negara tersebut menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Sri Lanka terlalu mendadak. Seharusnya sebelum larangan impor pupuk dan pestisida kimia dilakukan, pemerintah sudah menyiapkan pupuk organik pengganti yang berkualitas. Mereka juga menilai seharusnya pemerintah menyiapkan bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan tetap stabil selama proses shifting dari kimia ke organik berlangsung.